Biri Faisal Siregar. Tuan Syekh. Iya, Tulang. Oh, Beri. Oh, itu Lang. Mana yang lain ini? Aduh. Kok masuk ini? Sudah di rumah, KFB? Sudah sampai di rumah? Siapa, Bang? Ini, Prof. Mbak, kalau Bang Faisal nggak tahu, Bang. Tuan Guru Faisal nggak tahu, Bang. Nah ya. Mbak mah cukup untuk 9 lebih. segalon. Halo. Sudah sampai rumah, Prof? Halo, Prof. Sudah sampai rumah? Sudah sampai rumah, Prof? Ya, baru nyampe nih. Oh. Biasanya minum teh dulu tuh biasanya, Prof. Halo, kedengaran? Nah, oke, Prof. Ntar lagi lah, Prof. Duduk dulu, santai dulu minum teh. Jamaah udah ada 7 orang nih, Prof. Ntar. Luar biasa Bang Faisal ini. Apa udah? Bang Faisal hostnya ya. Kajian. Guru maha guru. Allah. Ini Prof. Amrun ini lagi mencari posisi apa nih, Tuan Faisal? Posisi yang tepat dulu. Nah, cari posisi yang aman. Oke lah, apa? Kita mulai aja. Coba. Udah berganti nama si Uda, Bang. Oke. Bang Faisal kok nggak Assalamualaikum berganti? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat guru kita, Pak Dekan, Profesor Dr. Amruddin Rajat. Yang terhormat ada Tuan Guru Faisal Siregar, Tuan Guru kita, Amin. Maria, kemudian ada Teguh ya. Sembari menunggu yang lain, kira kita mulai aja pengajian turas malam ini. Kita kembali akan membaca kitab Tarikh Al-Fikri Al-Arabi. Nah, untuk selanjutnya kita silakan kepada Prof. Amruni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih melaksanakan kegiatan akademis kita. Meskipun kita membaca turos-turos yang kita sajikan pada tiap malam, dan malam ini adalah giliran saya. Dan insya Allah kita akan membacanya, dan nampaknya juga sebisa yang saya terangkan nanti ya.
Baik, untuk kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang masalah persoalan-persoalan pengetahuan menurut Ibnu Sina. Barangkali ada beberapa catatan-catatan yang terkait atau yang dihadapi oleh Ibnu Sina. Jadi tentang masalah ma'rifah ini pun sendiri ada problem sebenarnya bagi Ibnu Sina. Maka disebutkan di sini tabayyana lana annal ma'rifata 'inda Ibnu Sina masdaruha al-ihsas wa la yumkin an tasilal ma'arif ila nafsi an tariqil hissi an ghairi tariqil hissi, ya, bahwa menurut Ibnu Sina pengetahuan itu memiliki sumbernya yaitu perasaan atau indera, ya, indrawi. Maka menurutnya nampaknya tidak mungkin untuk sampai kepada pengetahuan tentang diri tanpa melalui indera pencerap kita. Maka disebut falaisatil ma'rifah tadzakiran lama sabaqa an ayinatihi an nafsi bi alamin aklin a'la kama zakara Aflatun, ya. Maka bukanlah dikatakan sebagai pengetahuan yang bisa kita sebutkan seperti yang di depan tadi terhadap bahwa nafsu bahwa jiwa yang ada pada alam akli, alam rasional itu adalah yang tertinggi seperti yang disebutkan oleh Platon. Wa inama tarji'u ila infi'alil hissi bil mahsus kama yaqul Aristoteles. Akan tapi semua itu nanti pengetahuan itu merujuk kepada bagaimana proses interaksinya antara pencerapan yang bisa dicerap dengan panca indera. Jadi pengetahuan itu adalah yang bisa dicerap melalui panca indera, seperti halnya yang dilakukan oleh Aristoteles. Walakin al-idrak al-hissi la yakfi li'a'ta'ina suratan kamilatan anil mawjudat al-kharijiyah. Idh anna wadifatal ihsasi hiya tumassilu as-surah al-hissiyah al-mujarradah anil maddah. Ada kelanjutan itu. Jadi kalau kalau Aristoteles dia mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak mungkin dicerap kecuali dengan menggunakan pencerapan atau indera atau panca indera kita di antaranya itu. Kan tapi di sini pengetahuan yang sifatnya indriawi itu tidak bisa memberikan kepada kita itu pengetahuan atau gambaran-gambaran yang sempurna tentang segala sesuatu yang sifatnya adalah eksternal. Karena peran daripada panca indera ataupun yang jiwa perasa itu adalah untuk memberikan gambaran-gambaran yang sifatnya tercerap, yang tercerap dan yang sifatnya terlepas dari materi. Lanjutnya apa? Lanjutnya Zia.
Terus enggak, di atas sebentar lagi. Nah, ntar ya. Apa tadi? Ya, tadi bahwasanya kalau yang sifatnya pencerapan itu adalah memberikan gambaran yang sifatnya terindriawi yang terlepas dari tunggu. Al-mujarrad anil madah ma'a ihtifadhiha, dan dari apa namanya, tetap memelihara hal-hal yang terkait dengan yang diketahui itu. Faka'anna al-hissi innama yu'ayinu al-mahsus faqat, karena sepertinya ya seolah-olah di sini dibilangkan bahwa indera itu hanya mampu untuk memastikan yang sifatnya indriawi saja, ya. Kemudian wa yashhadu bi hudurihi, apa namanya, yang nyata itu yang bisa dicerap, diraba, ya, dan juga yang bisa disaksikan keberadaannya. Jadi nampaknya kalau Ibnu Sina ini ada juga yang seperti Aristoteles. Terputus ya, Tuan Faisal. Iya, Pak. Pak, apa Pak Dekan keluar, Pak? Iya, mungkin jaringan. Aduh, ilo kunekin makanan on na. Oke, ini tadi ada gangguan nampaknya ya. Tuh, bisa didengar ini? Ya, Pak, silakan. Bisa, Prof. Silakan, Prof. Kemudian wa ya'ti ba'dal hissi, pasca yang sifatnya adalah indriawi atau pengetahuan yang bisa dicerap, yang hanya bisa diketahui misalnya melalui indera perasa, ya. Wa ya'ti ba'dal hissi al-hissul mustarab, kemudian adanya indera-indera bersama, ya, indera bersama alladzi yajma'u bainal mudrikat al-hissiyah, yang mampu mengumpulkan beragam pengetahuan yang bisa tercerap itu dan bisa membandingkan antara benda-benda yang ada. Kemudian wa ya'khudhu al-mudrikat al-hissiyah ba'da hadza bitabarru'i min lawahikiha al-madiyah syai'an fa syai'an. Kemudian setelah itu, setelah kita pertama mengetahui dengan cara disaksikan atau dengan cara diraba atau dipegang gitu ya, maka untuk selanjutnya itu setelah kita bisa menyimpan, misalnya begini, pertama kita melihat mobil warnanya merah. Tapi mobil warnanya merah bentuknya itu adalah minibus misalnya. Maka yang tersimpan itu adalah gambaran warna merahnya.
kemudian juga bentuk daripada bentuk mobilnya itu. Ya misalnya petak ataupun ya lah misalnya petak atau segi empat bak terbuka atau bak tertutup misalnya. Ya. Kemudian rodanya misalnya, entah rodanya bisa berputar atau tidak, meskipun tidak kelihatan, akan tetapi sudah mulai bisa menerangkan, tetapi yang menerangkan itu adalah indera bersama yang telah kita mengetahui dari yang pertama tadi. Yang kita maksud dengan yang pertama tadi itu, pertama yang memang harus dicerap melalui panca indera kita. Bisa dirasa, bisa dilihat, dan bisa disaksikan kenyataannya. Baru nanti setelah itu muncul ataupun terkumpul di dalam kolektif kita itu pengetahuan-pengetahuan yang seperti tadi, ya, adanya ragam karakter yang ada pada benda yang kita tahu yang pertama. Kemudian setelah itu, ya, kita mampu untuk mereproduksi lagi pengetahuan-pengetahuan yang terserap itu tadi, tetapi sudah mulai terlepas daripada kaitan kebendaannya itu secara sedikit demi sedikit. Ya. Artinya kita an tajrida surat al-makhsusi innama yatimmu bitajridi maron biquwa al-khayal wal wahm. Ya. Jadi yang tadi kita mampu serap menerangkan satu persatu tentang warnanya, tentang bentuknya, tentang bagaimana kondisi bannya dan seterusnya itu, karena kita bisa mengungkapkannya itu karena ada bantuan ini tadi, ya, ada khayal, ada wahm, ya, ada daya imajinasi kita dan juga ada daya perhitungan kita. Kemudian haitsu najid suratul mudrika ala hissi fil wahmi, ya, di mana setelah kita bisa menguraikan rincian-rincian itu, ya, kita akan mendapatkan gambaran dari pengetahuan yang sifatnya pencerapan itu tadi melalui praduga ataupun dugaan kita, ya. Nah, meskipun sifatnya adalah diterangkan, tidak melihat langsung bendanya itu, tetapi apa yang diterangkan itu sudah mendekati secara garis besarnya itu pada batas-batas yang sifatnya rasional, yang masuk akal. Akan tapi walakinnaha ma'ahada takunu suratun wahmiyah wairu ma'qulah. Ya, akan tapi memang kadang-kadang juga apa yang diterangkan dari waham itu terkadang memang nggak masuk akal. Ya. Kemudian bilangkannya di sini wa tadillu ma'anil asya waswariha fil wahmi bi tabi'atihim, ya, bi tabi'atiha bi tabi'atiha al-juz'i muta'alliqah bi suratil mahsus. Oleh karena itu arti-arti yang tergambar itu tadi yang ada pada waham kita itu dengan karakter-karakter yang ada pada estimasi kita tiap parsial itu, ketika kita terangkan masih ada kaitannya dengan benda yang sifatnya nyata. Ya, muta'alliqatun bi suratil mahsus. Apa yang kita terangkan memang ada kaitannya, ada hubungannya dengan apa yang pernah kita melihatnya.
Faka'annal mahsus al-juz yadillu ala juz'iyatihi mundu awwali marhalatin min marahilil idraki al-hissi ila akhir marhalatin fihi haitsu yastakirru fi mustauda itu gudangnya nih ya, fi mustauda'i quwa al-wahmiyah al-waham al-musammatu bi al-hafizah atau az-zakirah. Ya. Tunggu ya. Faka'anna al-mahsus al-juz'i yadillu ala juz'iyatihi mundu awwali marhalatin min marahil idrak al-hissi. Seolah-olah apa yang tunggu ya, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya parsial ini akan terus tetap pada tempatnya ya sejak levelnya ya, daripada level-level dari pengetahuan yang sifatnya adalah pencerapan ini ila akhiri marhalatin fihi, sampai kepada tingkatan yang tertentu ini, sampai akhirnya haitsu yastaqiru fi musta, kemudian pengetahuan yang telah kita pengetahuan yang telah kita dapati itu kemudian dikumpul di dalam tempat kumpul atau mustauda. Kalau mustauda aslinya di sini adalah gudang penyimpanan kekuatan yang disebut di sini daya ingat ya, daya ingat atau daya hafidh az-zakirah. Hafizah mampu merekam ya, az-zakirah itu mampu mengingat kembali ya. Nah, wahina zaka tatahayya al-mudrikat al-hissiyah bisuwariha al-wahmiyah likai tadkhulu fi nitaqil ma'qul. Nah, pada saat itu itulah batas akhirnya bukan batas akhir, tetapi pada saat itu tersedialah atau ada simpanan-simpanan dari ingatan-ingatan yang sifatnya hasil dari pencerapan, kemudian dengan gambaran-gambaran yang bisa diimajinasikan supaya bisa dimasukkan kepada hal-hal yang bisa kita diskusikan secara rasional. Walakinnaha qabla an natakhatti marhalatul ihsas, tapi sebelum kita menapaki tingkatan daripada pencerapan itu, kita juga bisa najiduha tatalaqqa naw'an minal ilham. Kita bisa mengatakan atau bisa mendapati bahwa itu juga bagian dari ilham ya. Min masdarin aqlin a'la aqlin, yang memiliki sumber dari akal yang lebih tinggi. Bimawazinil khairi wasyarri wal muhalikati wal muwaqati wa hadhihi al umur laysat madiyah walakinnaha mushtaqatun minal maddati bi tariqati al munasibah wal mulaimah. Jadi dikatakan di sini bahwa dengan ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya tadi
bagian daripada ilham yang sumbernya itu adalah akal yang lebih. Kalau kita bisa bisa membandingkan apa yang diketahui itu, bisa bentuknya itu adalah satu yang bagus ataupun yang tidak bagus, apakah itu yang bertentangan ataupun yang bersepakat. Nah, persoalan-persoalan ini bukanlah persoalan yang sifatnya material, ya. Akan tapi itu adalah bagian dari materi-materi, tetapi yang al-munasib al-mulaimah ini yang sesuai atau yang bersesuaian atau yang memiliki hubungan yang sama atau yang pasti. Baik, lanjutnya apa, Zia? Nah. Nah, فإذا ما تخطي الإدراك حدود الحسي intaqala ila maidanin. Kelanjutannya dari setelah tahapan-tahapan yang pengetahuan yang dibatasi oleh yang sifatnya indriawi ini, maka lanjutnya adalah melangkah kepada pengetahuan dalam bidang teori rasional. Nah, di sini akan terlepas betul daripada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya indrawi secara penuh, dalam pengertian bendanya nggak ada lagi atau yang terkait dengan bendanya itu tidak ada, ya. Kemudian fatatahawwala as-suwar al-mahsusah ila surah al-ma'qulah. Nah, kemudian kalau yang tadi sifatnya adalah bendawi yang bisa dilihat, nah sekarang kita melaju kepada yang sifatnya rasional. Dan yang sifatnya rasional itu tata'allaquha an-nafs, yang ada kaitannya dengan jiwa di sini, ya. Maratan bimaratibil aqli al-arba'ah. Dan akan sejalan, dan akan berlaku di sini level-level atau sesuai dengan level-level akal yang 4, ya. Kalau pertama tadi berasal dari yang sifatnya indrawi, kemudian masuk yang sifatnya khayali, kemudian hafizah atau imajinasi. Nah, kemudian ini sampai kepada yang sifatnya teoritis yang sudah terlepas dari al-hissi, kemudian masuk kepada yang sifatnya rasional, di mana kekuatan jiwa di situ yang nantinya ketika mengetahui itu sesuai dengan urut-urutan atau level-level akal yang akal 4, maksudnya akal yang keempat itu nanti kita lihatlah ini, ya. Allati asyarna ilaiha wa hina dzaka, akal yang keempat ini yang nanti kita akan menunjuknya atau kita akan membahasnya. Wa hina idin tattahidu al-ma'qulat ya. Maka pada saat itu kita akan masuk kepada hal-hal yang sifatnya rasional secara kuliah atau secara lengkap.
Nah, dengan meletakkan gambaran-gambaran yang sifatnya bisa terserap itu ke dalam pembahasan dan meletakkannya secara parsial. Akan tetapi kelanjutan daripada aktivitas berpikir ini pada jiwa kita ini tidak akan sempurna tanpa adanya kaitan dari luar, yaitu yang disebut dengan al-aql al-fa'al. Jadi akal al-fa'al di sinilah yang kalau kita bahas kemarin-kemarin itu sebagai akal yang lain yang menjadi akal kita yang potensial itu menjadi aktual. Maka di sini disebutkannya apapun yang kita miliki daripada jiwa kita itu tidak akan bisa mengetahui tanpa adanya sandaran yang dari luar, yaitu yang kita sebut di sini akal fa'al. Idh huwa alladhi yashruku 'ala nafsi. Karena akal fa'al itulah yang memberi sinaran kepada kita, yamudduha bil ma'arif ar-rabbaniyah, dan yang bisa menyampaikannya itu nanti dengan pengetahuan yang sifatnya ilahiyah atau rabbaniyah. Wa kadzalika yadharu al-ma'qulat wa yuniruha lin-nafsi. Maka kalau sudah ikut turut campur di situ akal fa'al ke dalam rasional kita, maka selanjutnya adalah terserahkanlah kepada jiwa kita. Artinya kalau sudah akal fa'al itu menerangi kita, maka kita pun juga akan mengetahui apa yang tadinya belum kita tahu. Maka annal ma'arifah innama tantahi ila mabda'in samin kharijin. Jadi pengetahuan itu seakan-akan di sini memang akan terhenti sampai kepada dasar ataupun sumber yang paling tinggi yang sifatnya adalah di luar daripada diri kita. Oleh karena itu, wa huna najid al-bidayah al-ittijah bis-sufi inda Ibnu Sina. Maka dari sini sebenarnya orang sudah mulai memasuki kepada konsep ataupun teori sufi menurut Ibnu Sina. Wa yumkinul qaul bi annal ma'rifata inna Ibnu Sina, dan bisa juga kita katakan bahwa pengetahuan menurut Ibnu Sina itu adalah tajma'u bainan nazrah at-tajribiyah wan nazrat ruhaniyah al-muta'aliyah. Jadi bisa juga kita katakan bahwa Ibnu Sina itu menggabungkan antara teori-teori nazar yang sifatnya eksperimental, ya, dengan teori-teori yang sifatnya spiritual ruhaniyah yang ilahiyah al-muta'aliyah. Fa ila ayyi hadin yumkin, dan bisa jadi itu adalah tunggu ya. Wa ila ayyi hadin yumkin, bahwa pada batas-batas tertentu, ya, pembahasan tentang ini adalah memiliki kajian-kajian yang di luar maksudnya bukan kajiannya Ibnu Sina, bidang kajian Ibnu Sina dalam bidang rasional, ya. Tapi ini nanti akan menjadi pembahasan yang mustaqilan, yang tersendiri, an ayyi mabda'in mufarrid, yang terkhusus, ya, yang terkhusus, yang keluar dari kita. Jadi kalau kita bisa bilangkan di sini bahwa Ibnu Sina ini sebenarnya juga sebagai peletak dasar daripada
tasawuf, tapi tasawufnya adalah tasawuf falsafi, ya, di mana di sini dia cerita tentang masalah hubungan antara manusia dengan akal faal, ya, hubungan akal faal dengan akal kita, yaitu yang akal mustafad itulah yang menjadi semacam simpanan dari Ibnu Sina kaitannya dengan konsep sufi falsafinya. Dan kalau cerita tentang masalah yang sufi ini nampaknya memang harus ada pembahasan yang tersendiri. Ini kalau menurut Ibnu Sina. Dan udah cukup ya. Boleh, Prof. Sedikit bertanya, Prof. Apa Coba perbedaan? lanjutannya. Kayaknya masih ada apanya. Oh, siap. Habis. Wa kaifa. Ya. Ya. Iya, yang tadi coba. Semana untuk memastikan tentang pembahasan tersendiri, ya, maudhu yang dari luar, yang di luar daripada kemampuan idrok, ya. Kemudian kita bisa mengatakan ada sesuatu, ya, tempat tersendiri yang khusus untuk sesuatu itu, ya. Tapi sepertinya ini cerita tentang masalah sufi ini sebenarnya. Yang lanjutnya, Izin bertanya, Prof. Sebelumnya. Ya. Izin bertanya. Ya. Perbedaan apa ini, Prof? Nazar tajribiyah dan ruhiyah muta'aliyah ini, Prof? Kalau yang muta'aliyah dengan tajribiyah itu kan, kalau yang muta'aliyah, yang rububiyah itu masuk ke dalam kajiannya Ibnu Sina dengan tasawuf. Kalau yang tajribiyah itu lebih kepada apa yang diapakan oleh Aristoteles. Kalau yang tajribiyah ke Aristoteles, tapi kalau yang sifatnya muta'aliyah, yang rububiyah ini arahannya ke Plato. Nah, memang di sini nampaknya ada, makanya disebutkan sebagai muskilat tadi itu. Persoalan-persoalan pengetahuan kaitannya dengan Ibnu Sina. Satu sisi memang yang sifatnya tajribiyah ada dia mengikuti Aristoteles. Tapi kalau yang muta'aliyah rububiyah itu arahnya ke Plato, dan itu yang menjadi tersendiri menurut saya, di samping sebagai problem itu, tetapi itu juga persoalan yang sifatnya keberlanjutan, berlanjut terus itu, karena orang akan mengatakan pengetahuan itu yang mana sih, kan? Ada yang di ide kayak Plato, ada yang sifatnya eksperimental kayak Aristoteles. Oke, Prof. Baik. Mana dilanjut, Prof? Ya? Lanjut kan? Lanjut, boleh. Kalau memang ada. Ini ada pertanyaan dari yang lain. Sini ada Ustadz Jainun. Silakan Ustadz Jainun. Baik, Ustaz Zainan. Prof Faisal. Saya, Prof. Ya. Apa ditanya dari komunikasi? Ditanya tak cocok nanti. Oke lah.
nggak apa-apa. Ini pun untuk juga ini. Suaranya putus-putus, Prof. Sebenarnya selesai. Iya, di sini pun Masih putus-putus, Pak, suaranya. Gangguan itu mungkin Pak Ji ya. Oh iya, iya. gimana ya? Halo, Prof. Masih terputus telepon dulu. Putus, Prof, suaranya. Iya, agak Mungkin putus-putus gangguan sini. jaring. Iya, Prof. Atau izin, Prof, kita padakan sini, Prof. Baik, baik, baik. Baik, mungkin sebagai penutup silakan, Prof. Ya, kalau untuk penutupnya ini memang bahasanya masih ada kelanjutannya, ya. Ya kemungkinan nanti kalau masih ada waktu atau kesempatan lagi, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi nih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih kita, Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Abdoni yang telah mendampingi kita malam ini membaca Turas Tarikh Al-Fikri Al-Islam karya Abu Rayyan, ya. Tapi memang ada gangguan teknis yang agak kurang bersahabat malam ini, ya. Mudah-mudahan malam berikutnya akan lebih baik dari sebelumnya, ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Dr. Zainun, ya. Tamu. Ya, mantap. Nah, terima kasih juga di sini ada Husna, Kahfi, Rizky, Maria, Faisal yang juga selalu setia setiap malam, ya. Dan juga Teguh setiap malam ini ikut terus, ya. Mungkin tadi ke depan kita akan merancang program terus ini walau setelah Ramadan untuk yang lebih baik lagi gitu, ya. oke. Oke, kita padakan sampai di sini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Faisal. Off. Mohon izin kita off, ya. Ya, sama-sama.